Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salaman amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kita akan bahas tentang peristiwa Isra wal Mi'raj, dalil-dalil dan kajian-kajiannya. Karena ada beberapa orang-orang yang tidak percaya dengan peristiwa besar ini, peristiwa yang luar biasa dan peristiwa yang menakjubkan ini. Bahkan ada yang bilang ini adalah peristiwa yang diduplikasi dari agama Zoroaster Persia. Dan juga ada yang bilang bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada yang namanya penjelasan tentang Mi'raj. Memang ada Isra tapi tidak ada yang namanya Mi'raj. Bagaimana menjawab hal itu? Kita akan bacakan surat Al-Isra ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Ini adalah dalil tentang Isra. Jadi Isra wal Mi'raj itu dibagi menjadi dua peristiwa dalam satu waktu. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, itu perjalanan di malam hari yang itu adalah horizontal yang mendatar begitu. Kemudian ini sudah mafhum, sudah diketahui di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 yang di dalam teks ini. Kemudian dalil tentang Mi'raj itu justru ada. Cuma memang di sini dalil Mi'raj itu tersirat bukan sesuatu yang seperti Isra. Kalau dalil Isra itu jelas, Subhanalladzi asra. Tetapi di dalam Al-Quran dalil Mi'raj itu tidak ada. Cuma memang dibahas di dalam surat An-Najm ayat 12 sampai ayat 18. Ini dalilnya, afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Jadi kaum musyrik kafir Quraisy ketika itu tidak percaya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat malaikat Jibril alaihi salam. Maka di dalam surat An-Najm ini Allah membantahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar melihat malaikat Jibril alaihi salam dengan matanya sendiri. Banyak yang membantah Indi sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Nah ini walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh dia Nabi benar-benar telah melihatnya dalam rupa asli pada waktu yang lain. Maksudnya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat malaikat Jibril alaihissalam pada peristiwa Mi'raj begitu. Pada peristiwa Isra wal Mi'raj. Peristiwa lain ini maksudnya Isra wal Mi'raj inda sidratil muntaha, yaitu ketika di sidratul muntaha. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Jibril alaihissalam berisra wal Mi'raj sampai sidratul muntaha. Yaghsha sidratul ma yughsha, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Kemudian ma zaghal basar wa ma tagha, penglihatan Nabi Muhammad tidak menyimpang dan tidak melampaui apa yang dilihatnya. Maksudnya apa? Benar, sidik apa yang disampaikan oleh Nabi tentang wujudnya Jibril alaihissalam, tentang peristiwa Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu benar adanya dan itu adalah hak. Apalagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakannya itu merupakan wahyu, bukan hanya sekedar kata-kata biasa. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Nah, di sini ada ayat min ayati rabbihil kubra. Sungguh dia benar-benar telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang sangat besar. Coba kita lihat, bandingkan dengan Al-Isra juga hampir sama Di sini ada kata-kata linuriyahu min ayatina. Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kami. Kan? Nah, ini juga sama di dalam sini juga, di dalam surah An-Najm ayat 18, laqad ra'a min ayatihi rabbihil kubra. Sungguh dia benar-benar telah melihat sebagai tanda-tanda kebesaran Tuhan yang sangat besar. Quran surah An-Najm ayat 12-18. Ini menandakan bahwa Isra ada di dalam Al-Quran, Mi'raj juga ada di dalam Al-Quran. Walaupun memang Isra itu disebutkan, tapi Mi'raj kalimatnya tidak disebutkan. Pemirsa, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Di dalam kitab Tuhfatul Murid dinyatakan bahwa ini supaya kita memahami, jangan sampai kita punya pendapat yang menyimpang, pendapat yang tidak dianjurkan oleh Allah. Wal asra'u minal masjidil haram ilal masjidil aqsa thabitun bil kitabi was sunnah wa ijma'il muslimin. Bahwa peristiwa Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu thabitun bil kitab, itu ditetapkan berdasarkan Quran dan sunnah tentunya. Wa ijma'il muslimin, bahkan ijma' para ulama. Faman ankarahu kafara. Masya Allah, subhanallah. Orang yang mengingkari peristiwa Isra itu dihukumi kafir, dihukumi keluar dari Islam, dihukumi murtad. Ya, bukan saya yang bicara, tetapi adalah Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri di dalam kitab Tuhfatul Murid Al-Jawhari At-Tauhid. Ya, ini dijelaskan di situ. Wal mi'raj, sedangkan mi'raj, peristiwa mi'raj minal Masjidil Aqsa ila samawati sab'i, pergi ke atas langit 7, sabitun bil ahadil al masyhur, itu memang kalimatnya disebutkan di dalam hadis yang masyhur di Bukhari dan Muslim. Panjang hadisnya, kalau kita sebutkan di dalam video ini mungkin tidak cukup ya. Bahkan kajiannya itu perlu mendalam dan luar biasa. Bahkan itu hadisnya masyhur, hadisnya itu mutawatir, hadisnya itu sahih ya. Wa minha ilal jannah, dan beliau Nabi SAW dalam peristiwa itu ilal jannah, pergi ke surga. Thumma ila mustawa awil arsh, kemudian baginda Nabi juga ke ke tempat yang tertinggi, yaitu arsh, autar fil alam min fawqil arsh, atau tempat yang lebih tinggi daripada arsh. Alal khilaf bidzalika, itu adalah bagian daripada ikhtilaful ulama. Thabitun bi khabaril ahad, itu berkaitan dengan khabar ahad atau yang diriwayatkan oleh seorang saja. Ya, faman ankarahu, barang siapa yang menafikan, yang tidak percaya dengan peristiwa Mi'raj, la yakfur, tidak kafir memang, walakin yafsuk, tetapi dia akan termasuk orang-orang yang fasik. Na'udzubillahi min dzalik. Pemirsa, itulah adalah peristiwa yang luar biasa, Isra wal Mi'raj. Jangan sampai kita itu termasuk orang-orang yang tidak percaya sama Isra wal Mi'raj. Nauzubillah. Orang yang tidak percaya dengan Isra, maka dia dihukumin kafir. Orang yang tidak percaya dengan Mi'raj, dia dihukumi fasik, pelaku dosa besar. Nauzubillah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.